Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Zulaika dengan NIM 2410321016, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah terkait strategi dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada kebijakan pemerintah tingkat pusat. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun regulasi, program nasional, pendanaan, serta arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Beberapa kebijakannya meliputi yang pertama, penguatan ketahanan pangan nasional. Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pertanian tanpa merusak lingkungan. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian, memperluas indeks pertanaman, mengembangkan varietas unggul tanah berupa iklim, menjamin distribusi pangan yang merata, menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan impor pangan, menjamin kecukupan pangan masyarakat, menjaga kesejahteraan petani. Yang kedua, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri atau perumahan, menjamin ketersediaan lahan pertanian dalam jangka panjang, menetapkan lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian. Implementasi, penetapan kawasan LP2B, pengawasan perubahan fungsi lahan, pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan. Yang ketiga ada modernisasi pertanian. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi modern agar produksi meningkat namun tetap ramah lingkungan. Programnya meliputi yang pertama mekanisasi pertanian, yang kedua penggunaan drone pertanian, yang ketiga sensor kelembapan tanah, yang keempat sistem irigasi hemat air, yang kelima digital farming, yang keenam Internet of Things atau IoT, yang ketujuh Artificial Intelligence atau AI untuk prediksi cuaca dan serangan hama. Manfaatnya adalah efisiensi biaya produksi, menghemat tenaga kerja, mengurangi penggunaan pupuk berlebihan, produksi lebih stabil. Yang keempat ada pengembangan pertanian ramah lingkungan. Pemerintah mendorong sistem budidaya yang menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, pertanian organik, penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, pengendalian hama terpadu atau PHT, konservasi tanah dan air. Tujuannya mencegah kesuburan tanah, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas hasil panen. Yang kelima ada program Food Estate atau Food Estate merupakan pengembangan kawasan pertanian berskala besar. Tujuannya memperkuat ketahanan pangan nasional, mengantisipasi krisis pangan, membuka lapangan kerja, mengembangkan kawasan pertanian terpadu. Komoditasnya adalah padi, jagung, singkong, dan hortikultura. Program ini juga mendapat perhatian terkait dampak lingkungan dan efektivitas sehingga memerlukan evaluasi serta pengelolaan yang baik agar benar-benar mendukung keberlanjutan. Yang keenam ada rehabilitasi irigasi. Pemerintah membangun dan memperbaiki. Yang pertama, bendungan. Yang kedua, embun. Yang ketiga, jaringan irigasi. Yang keempat, saluran tersier. Tujuannya, menjamin ketersediaan air, mengurangi gagal panen, menghemat penggunaan air. Yang ketujuh, ada subsidi sarana produksi. Pemerintah memberikan subsidi pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, dan 4. Kredit usaha pertanian. Tujuannya adalah menurunkan biaya produksi, meningkatkan pendapatan petani, mempercepat adopsi teknologi.
Yang kedelapan ada asuransi pertanian. Program ini melindungi petani dari resiko kekeringan, banjir, sarang hama, dan perubahan iklim. Manfaatnya mengurangi kerugian petani, menjamin keberlanjutan usaha tani, dan sebagainya. Yang kesembilan ada pengembangan SDM pertanian. Dilaksanakan melalui penyuluhan pertanian, pelatihan petani, sekolah lapang, regenerasi petani muda, pendidikan vokasi pertanian. Tujuannya meningkatkan kompetensi petani, mempercepat adopsi inovasi. Yang ke-10 ada hilirisasi pertanian. Pemerintah mendorong pengolahan hasil pertanian, agroindustri, nilai tambah produk, ekspor, dan produk olahan. Contohnya, kakao menjadi coklat, kelapa menjadi minyak, dan jagung menjadi pakan ternak. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah tingkat daerah. Pemerintah daerah berperan menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kondisi wilayah masing-masing. Yang pertama, perlindungan lahan pertanian daerah. Pemerintah daerah menerapkan kawasan sawah padi, abadi, zona pertanian, tata ruang pertanian. Tujuannya mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga produksi pangan daerah, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan komoditas unggul daerah. Setiap daerah mengembangkan komoditas sesuai potensi wilayah. Contoh, padi, kopi, kakao, dan tebu, bawang merah, cabai, jagung, hortikultura. Strateginya penyediaan benih, pendampingan petani, promosi produk, kemitraan dengan industri. Strategi utama mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, menjaga kelestarian sumber daya alam melalui konservasi tanah dan air. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dengan teknologi efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses pembiayaan, asuransi, dan pasar. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan pelatihan. Yang keenam, mengurangi dampak perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi. Yang ketujuh, mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Yang kedelapan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat.